Dan dosa yang kedua mengakibatkan kita jauh dari kesucian. Yang kedua adalah ada dosa yang ngajak teman. Apa diantaranya? Ibu-ibu nih, penyakitnya ibu-ibu. Dosa ngajak teman itu dosa ngegibah. Saya pernah ngegibah. Ibu-ibu kalau ngegibah sendirian apa sama teman? Sama teman, kawas. Kalau ada ibu-ibu ngegibah sendirian bahaya. Apa bu? Oh gila, saya nggak ngomong ya. Ada dosa rububiyah. Dosa ini dosa yang menyamai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa diantaranya tadi? Sombong. Sombong ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluknya tidak boleh sombong. Maka kalau kita sombong, ini termasuk perbuatan dosa, menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang berhak sombong itu Allah tuh, manusia nggak berhak sombong. Ya. Sombong itu apa? Sombong misalkan, jangankan kita ngaku-ngaku padahal faktanya iya, tapi kita mengunggulkan diri. Contoh misalkan ada orang cantik tapi ngakunya paling cantik, itu juga termasuk sombong. Apalagi sudah jelek, hitam, pesek, ngaku cantik. Lah kita yang dengar kan kesel tuh. Ya bu ya, kesel nggak? Ya yang pesek jangan ngambek. Orang pesek itu ada keuntungannya Pak Ustaz. Apa orang pesek keuntungannya? Dua. Satu, panjang umur karena napasnya irit. Iya, karena itu nggak pesek. Kalau saya makanya agak boros ini. Agak boros saya kalau lari sebentar aja muter-muter saya Pak Imam ke polder 2 kali udah megap-megap sama lagi sama Pak Darus. Pak Darus bisa nyampurnya gede, hidungnya kayaknya agak pesek, jadi anginnya nggak terlalu keluar. Jadi orang pesek itu ya, umurnya panjang karena napasnya irit. Yang kedua, orang pesek itu sujudnya mantap. Sebab ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, pengen nggak dosa-dosa itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pengen? Caranya satu, fastaghfiru lidunubihim. Satu, perbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperbaiki amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dosa yang hanya bisa dihilangkan atau digugurkan dosa itu dengan amal kebaikan. Biasanya dosa-dosa yang dilakukan dengan amal perbuatan. Contoh kecil, ibu pernah mukul makhluk Allah yang lain, entah itu binatang, mohon maaf, atau anak sendiri dipukul dengan tangan ibu. Pukulannya bukan pukulan mendidik, tapi ada rasa jengkel dan emosi. Maka itu merupakan dosa. Anggota badan kita telah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyakiti makhluknya. Maka dosa itu bisa gugur dengan amal kita. Apa amalnya? Amalnya perbanyak untuk berbagi, perbanyak untuk sosial, perbanyak untuk membantu orang, karena anggota badan kita pernah berbuat dolim, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang terakhir, mungkin semua banyak diantaranya ya cara untuk mentaubati dosa. Yang paling intinya adalah dengan apa? Dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Apa taubatan nasuha? Taubat yang benar, yang serius, yang asli taubat. Karena yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah taubat yang asli, namanya taubatan nasuha. Jadi di akhirat itu Bu, amal juga amal asli karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat ibu juga taubat yang asli. Bahkan yang asli itu bukan hanya di akhirat, di dunia juga yang berlaku, yang laku itu hanya yang asli. Ibu misalkan ada uang 5.000 asli sama 100.000 palsu, milih mana Bu? 5.000 asli. Itu tandanya kita butuh yang asli. Semua juga pengennya yang asli di dunia, apalagi di akhirat. Cuma ada dua orang yang gak senang asli, senangnya palsu. Mau tahu Bu? Bu, terutama satu, ibu-ibu yang satu. Yang kedua umum, ibu-ibu dan bapak-bapak. Itu gak senang asli, pengennya yang palsu. Satu khusus ibu-ibu, apa? Alis mata. Alis, ibu sudah dikasih alis sama Allah, dikerok, dihabisin, diganti model kalajeng. Yang kedua, ada orang yang nggak mau dikasih asli, pengennya yang palsu. Apa? Gigi. Apa Bu? Ibu kalau dikasih sama dokter, ibu giginya ompong, misalnya, dok saya mau pasang gigi saya udah copot. Ibu mau gigi yang asli apa yang palsu? Yang asli. Ada bekas tadi tetangganya meninggal, giginya dipasang, mau? Ada gigi asli bekas tetangga yang udah meninggal, mau nggak? Jadi kalau alis mata pengen yang palsu, gigi juga pengen yang
palsu, karena memang yang laku itu gigi palsu. Kalau gigi asli semua itu ya, kita hanya untuk berusaha agar diri kita menjadi fitrah, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan kehilapan kita diampuni dan dihalalkan oleh sesama manusia. Lahir dan batin secara zahir dan batin adalah tujuannya untuk menggugurkan kesalahan kita kepada sesama makhluk adami, karena yang paling susah itu memohon maaf kepada sesama manusia, Bu. Kalau Allah mah sudah zatnya Rahman Rahim, tapi manusia kadang-kadang di hati di mulut ngomong iya dimaafin, tapi kadang-kadang hatinya masih tetap nggak terima. Kalau ketemu masih buang muka. Saya pernah nanya, Bu, kemarin kan ibu udah maaf-maafan, kok kalau ketemu buang muka? Emang belum dimaafin, Bu, kesalahannya? Udah saya maafin sih, tapi saya belum lupa. Lah, ini yang susah. Maafin tapi belum lupa, berarti hatinya belum maafin secara kafah. Mungkin ada diri kita, hati kita mempunyai penyakit hati. Maka penyakit hati itu adalah penyakit yang aneh. Orang yang sakitnya mah tidak kerasa sakit, tapi orang lain yang merasakan sakit. Apa contohnya? Ibu dengki sama orang, kalau ketemu buang muka, kadang-kadang sambil menyon mulut gitu. Orang kesel tuh, sombong amat itu orang ya. Dia mah apa, saya mah nggak sombong, nggak apa, saya mah begini adanya. Tapi ibu nyakitin orang, dia mah nggak kerasa karena punya penyakit hati, penyakit batin. Jadi penyakit batin itu yang mempunyai penyakit mah tidak kerasa, tapi orang lain yang kerasa. Ibu punya tetangga, mohon maaf, punya penyakit hati, sering nyuri, sering ngambil, sering nyakitin, ya. Kesel kita dibikinnya, tapi dia mah santai aja. Tapi kalau penyakit dohir, orang lain tidak kerasa, diri kita yang kerasa. Apa contohnya? Ibu puyang kepalanya, koyok mah sampai 15 di kepala, tetangga yang masih nanya, ibu sakit kepala, lah udah tahu koyok banyak, karena orang lain tidak kerasa. Yang kerasa adalah kita. Jadi penyakit batin adalah penyakit hati yang kerasa orang lain. Maka kita harus jaga hati kita, jangan punya rasa iri, dengki, hasud kepada sesama, karena orang lain hanya bisa merasakan rasa sakitnya, kita mah santai-santai saja, tapi amal kita malah habis terbuang sia-sia.